Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Assalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdullah sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi anjumi zahirah. Rabbi syrah li sadri kama syarahta li sudur salihin min ibadik wa yassir li amri bima yassartahu wa salihin min ibadik wahdi qalbi bima hadaita bi qulub salihin min ibadik wa saddid lisani kama saddatta alsinata salihin min ibadik. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, sama-sama kita hormati dan kita cintai segenap para tokoh, para orang tua, terutama DKM Musholla Al-Muqarrabin, dan juga orang tua kita Haji Ahmad. Beliau doang yang saya kenal nih malam. Mohon maaf yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun kullul bismih wala qabih, semua dengan nama-namanya insyaallah, sebab beliau hadir-hadirnya beliau, para tokoh, para orang tua, terutama Al-Ustaz Haji Ahmad Tarmudi, Al-Ustaz Ahmad Rifai, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Rahim, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ismail, Ketua DKM Musholla Al-Muqarrabin Al-Ustaz Ahmad Rizki, Ketua Majelis Dzikir Asy-Syifa Bapak Ahmad Jayadi, orang tua kami Bapak Muhammad dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Nasir pimpinan Musholla Al-Jihad, dan juga tidak lupa kepada guru kita Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Atas. Matta'anallahu bituli hayatihim. Semoga kehadiran beliau salah satu sababan malam hari ini turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hibba'il kiram, tidak berpanjang, malam hari ini insyaallah malam yang penuh keberkahan. Kenapa? Kita jangan melihat tempat yang sederhana kayak begini, tapi lihat peringatannya, lihat acaranya. Jangan lihat tempat. Apa acaranya? Peringatan Maulid Rasulullah SAW. Kelahiran Rasulullah, kelahiran yang didambakan oleh semesta alam. Jadi malam hari ini nggak ada kata telat. Oh telat, Maulud mah udah liwat, jauh. Dahulu semesta alam, langit, bumi, semuanya nih nungguin kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan setahun, 2 tahun, melainkan ribuan tahun. Kenapa? Karena kelahiran Rasulullah merupakan penyempurnaan dari kenabian dan Rasul. Maksudnya Habib, kenabian dan Rasul ini satu konsep. Kenabian, bukan Nabi. Kenabian dan kerasulan. Ini konsep. Ini metode. Yang memang yang punya hak prerogatif cuman Allah. Ini muka bumi nih, ada kenabian dulu nih. Ini konsep kenabian, ini konsep dari Nabi Allah Adam sampai baginda Nabi kita Muhammad. Ini konsep. Nah konsep ini yang milikin Allah.
Dan konsep ini nggak sempurna kalau baginda Nabi Muhammad nggak lahir ke dunia. Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah mengatakan begini, kuntu nabiyan wa Adam lamun jadidul fitinati. Aku udah menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam masih diolah dalam tanahnya. Wal awwalu wal akhiru, Rasulullah yang awal, Rasulullah yang akhir. Artinya apa itu? Wal awwal wal akhir. Rasulullah yang pertama dinobatkan jadi nabi, tapi yang akhir dilahirkan ke muka bumi. Nah, kelahiran Rasulullah SAW tadi kita dengar adalah merupakan kesempurnaan dari konsep kenabian. Kan udah ada nabi, betul. Kan udah ada rasul tuh dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Iya. Tapi nggak akan sempurna kalau Rasulullah SAW nggak lahir. Ini konsep kenabian nggak bakal sempurna. Terus statusnya mereka apa ya, Beb? Statusnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ini kita sedikit ngaji malam minggu ya. Ngaji namanya nih. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Mereka hanya perwakilannya baginda Nabi Muhammad. Gampangnya begini dah. Contoh-contoh. Kalau Presiden Republik Indonesia mau masuk Al-Mubarrabin besok malam. Misal Presiden Republik Indonesia mau masuk ke Al-Mubarrabin besok malam. Kira-kira dari sekarang nih udah dirapin belum? Menteri ada yang datang nggak? Iya, jenderal-jenderal datang, utusan-utusan presiden datang dulu, lihat dulu. Yang mau berobin apaan nih? Di mana tempatnya? Kan begitu? Aman nggak? Steril nggak? Utusan-utusan presiden harus masuk ke Al-Mubarrabin. Nggak bisa besok terus main konyong-konyongnya presiden masuk, nggak bisa. Begitu juga baginda Nabi Muhammad. Sebelum Rasulullah dilahirin, ini perwakilan-perwakilan. Oke, Rasulullah pernah bersabda begini nih. Ulama min ummati kal anbiya bani Israil. Ulama dari umatku, mereka statusnya sama, ada kesamaan seperti nabi-nabi Bani Israel. Ini ulama-ulama hadis nyari apa hubungannya ulama sama nabi. Ulama-ulama umatnya Rasulullah kal anbiya dan yang Israel, kalau kata guru-guru kita nih, kaf tamsiliyah, artinya sama. Rasulullah ngomong ulama umatku sama kayak nabi-nabi Bani Israel. Sama dari mananya? Sedangkan predikatnya mereka nabi maksum. Ulama paling-paling mahfud. Nabi dapat wahyu. Ulama kudu belajar, kudu menuntut ilmu, kudu beramal. Kalau Nabi enggak. Dilihat dengan segenap para ulama hadis, ternyata sama-sama perwakilan yang baginda Nabi Muhammad. Maksudnya Rasulullah sebelum lahir itu para nabi menjadi perwakilan Rasulullah sebelum lahir. Setelah meninggalnya Rasulullah, para ulama perwakilannya baginda Nabi Muhammad di muka bumi ini sampai nanti di yaumul kiamat. Nabi Muhammad. Artinya apa? Inti poros konsep kenabian tidak akan sempurna kalau tidak dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Oleh sebab itu dikatakan sepakat seluruh ulama, waktu dan masa yang terindah bagi semesta alam semua merasakannya. Pohon,
laut, angin, apapun paling enak waktu masa adanya baginda Nabi Muhammad. Bukan sampai situ aja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman demi usianya baginda Nabi Muhammad. Allah berfirman demi waktu, demi masa, wal asri ada, wal duha ada. Yang walaili idza yaghsha nyumpah tuh pakai waw kosam. Emang ada buat usianya Nabi Muhammad? Ada. Allah pernah berfirman, la amruka innahum la fi sakrihim ya'lamun. Demi usiamu wahai Muhammad. Demi usiamu. Artinya kapan tuh usia? Dimulai dari kelahirannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani ahibbail kiram, kita hadir begini manfaatnya BCB. Ngapain sih pakai ada media, mungkin karpet mungkin dibaruin, lampu ada yang ditambahin, ya paling enggak kita ngambil keberkahannya Rasulullah. Paling enggak manfaat pulang dari sini kita biar dapat keberkahannya baginda Nabi Muhammad. Biar di kampung, biar di masyarakat, biar yang hadir, yang dengar dapat keberkahannya Rasulullah SAW. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah penambahan dari kebaikan. Itu berkah. Ada harta banyak, tapi habisnya cepat, nggak tahu bagaimana. Itu nggak berkah. Ada harta biasa, dikatakan banyak, adaan, kadang kagaan juga, tapi berkah ada aja. Itu namanya berkah. Penambahan dalam kebaikan. Nah, baginda Nabi kita Muhammad, apapun yang hubungan dengan Rasulullah pasti berkah. Siapapun, mau dia kafir, mau dia Nasrani, mau dia nggak nyembah Allah, mau dia nggak beriman, ada hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad, pasti dikasih berkah. Allah nggak ngilangin, apalagi yang hidup dalam keadaan Islam. Emang ada yang non Islam dapat keberkahan Rasulullah? Jelas. Bagaimana ceritanya Abu Lahab? Abu Lahab dikumpulin lagi orang pondok gede yang bengis-bengis nih. Dikumpulin orang bengis di pondok gede, dikumpulin sama Abu Lahab satu masih kalah. Bengisnya Nabi Muhammad. Jahat sama Rasulullah. Jahat. Abu Lahab udah dicap di Al-Quran satu surat penuh. Abu Lahabnya, bininya, hartanya, anak-anaknya udah dilaknat sama Allah, pasti masuk jahanam. Tapi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana diriwayatkan oleh tabi'in Urwah bin Zubair, meriwayatkan gimana? Sepeninggal Abu Lahab, saudaranya Abu Lahab, saudara ayahnya Rasulullah, pernah mimpi Abu Lahab, namanya Al-Abbas. Al-Abbas pamannya Rasulullah, pernah mimpi Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah, saudara bapaknya Rasulullah. Al-Abbas melihat Abu Lahab, nanya, ya Abu Lahab, apa yang kau dapatkan? Kata Abu Lahab, kepedihan, siksaan demi siksaan. Tapi hanya saja aku dapat keringanan di alam kuburku ini. Kok bisa? Kata Abu Lahab, ya, kata Abbas, iya. Karena aku pernah senang dengan kelahiran Muhammad bin Abdullah. Aku pernah senang dengan lahirnya ponakan kita berdua, namanya Muhammad bin Abdullah. Abbas yang benar, bagaimana ceritanya? Dahulu, waktu Rasulullah SAW lahir, detik-detik lahirnya Rasulullah, Abu Lahab punya budak perempuan namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah ini disuruh Abu Lahab, Suwaibah, iya, wah, budak ini kalau disuruh harus nurut. Suwaibah, iya, saya punya ipar Aminah, dia mau lahiran nih malam mungkin. Kesian,
suaminya belum lama meninggal, saudara saya. Terus Tuhan jagain rumahnya. Kalau ada kabar begitu lahir anaknya, pulang. Kabarin ke saya. Udah, tungguin aja sampai lahiran. Suwaibah ini bukan bidan. Bukan ngebantuin bidan, nungguin doang. Nungguin aja, nungguin. Pengen jagain gitu, nemenin gitu. Akhirnya begitu lahir Siti Aminah, Suwaibah sempat masuk ke dalam melihat Rasulullah. Pulang Suwaibah, budak. Begitu pulang tergopoh-gopoh, tahu? Suwaibah ini kesenangan. Tuan. Oh, udah pulang, Suwaibah. Iya. Gimana? Aminah udah lahiran. Udah pulang. Anaknya apa? Anaknya laki. Dulu kalau lahir perempuan nggak demen, karena masih dekat sama jahiliyah atau masih jahiliyah. Oh, laki. Abu Lahab girang. Iya Tuan, bukan laki aja. Terus matanya bundar Tuan. Alisnya kayak huruf nun Tuan. Wajahnya terang Tuan. Terus disifatin nama Suwaibah. Terus waktu lahir sujud Tuan. Terus waktu lahir udah dikhitan Tuan. Girang Abu Lahab. Senang. Ya Suwaibah, karena kau udah ngasih kabar senang, maka sekarang kau aku merdekakan. Bayangin tuh, sebab nungguin doang ada hubungan sama Nabi Muhammad, ada hubungan sama Rasulullah. Suwaibah yang budak tiba-tiba merdeka, berkahnya baginda Nabi Muhammad. Nah kata Abu Lahab, sebab saya pernah senang tuh malam dan saya merdekakan budak saya. Budak tuh harta tuh, dikasih, dilepasin tuh budak. Kata Abu Lahab, sampai di alam kubur ini sekarang saya dapat keringanan setiap hari Senin, keluar dari antara jempolku dan tunjukku air yang segar, dan aku istirahat, diringankan, dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab cuma pernah senang satu malam. Pernah senang Abu Lahab. Habis dewasanya Rasulullah, paling jahatnya orang sama Rasulullah Abu Lahab. Tuanya Rasulullah, paling jahatnya orang sama Rasulullah Abu Lahab. Paling isengnya orang sama Rasulullah Abu Lahab. Sampai nyuruh, sampai membayar orang buat isengin Nabi Muhammad, buat nyiksa Rasulullah, buat ganggu Rasulullah. Tapi Abu Lahab pernah senang semalam, dan itu tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa ya? Cuman pernah senang dengan lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Khalifah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi tentang mohon maaf nih, ini lautan kalau datang air selokan kayaknya mampet. Ini lautan yang datang, kita mah air selokan ini, bagaimana ini? Pipa enggak sampai 3/4 nih saya nih. Ya Allah, pipa kecil nih. Ahlan wa sahlan. Ya, itulah keberkahan. Bagaimana lagi keberkahan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, bagaimana pengen kita tahu yang diceritakan oleh Halimatus Sa'diyah. Lahirnya Rasulullah diasuh, nggak lama dari lahirnya Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Apa kata Halimatus Sa'diyah waktu ngasuh baginda Nabi Muhammad? Sungguh dahulu kami di rumah kami nggak butuh yang namanya lampu atau pelita apapun. Karena apa? Ada wajahnya baginda Nabi Muhammad. Keberkahan demi keberkahan Halimatus Sa'diyah menyaksikan langsung. Banyak sekali sahabat-sahabat yang menyaksikan langsung. Bagaimana? Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah SAW. Mereka menceritakan bagaimana keberkahan Rasulullah ini kalau megang sesuatu yang sedikit jadi banyak. Rasulullah kalau megang sesuatu yang kurang jadi lebih. Rasulullah kalau megang sesuatu yang nggak baik jadi baik. Pernah satu kejadian dalam perang Khandaq.
Perang Khandaq ini perang yang kudu bikin parit. Tahu parit? Lobang. Buat apa ini lobang? Biar musuh dari luar nggak langsung masuk Madinah. Bikin parit lobang. Lobang itu dikatakan 6 meter kali 6 meter. Lebarnya 6 meter, dalamnya 6 meter. Dan bikin harus cepat. Kenapa? Musuh di dekat. Semua sahabat harus bikin. Punya andil nyangkul. Andil ngerok. Bahkan Rasulullah SAW. Khandaq harus, ini gagasannya siapa? Gagasannya Salman Al-Farisi. Harus buru-buru. Saat itu harus cepat. Sehingga sahabat-sahabat terus, ayo gali. Bikin Khandaq, bikin lubang. Waktu wajahnya Rasulullah lagi macet, lagi nyangkul, kesingkat tuh bajunya Rasulullah. Dilihat oleh Jabir bin Abdullah. Begitu dilihat oleh Jabir bin Abdullah, di perut Rasulullah ada 3 batu. Rasulullah lapar, ganjal perutnya pakai batu. Dilihat sama Jabir bin Abdullah. Dilihat kayak begitu Jabir bin Abdullah kesian. Sahabat yang mulia Rasulullah. Rumah yang dekat Khandaq, rumahnya Jabir bin Abdullah. Lagi nyangkul ke Rasulullah, Jabir bin Abdullah buru-buru pulang ke rumahnya. Ngomong ke istrinya, "Bu, Neng, iya bang, ada makanan Neng." "Kenapa bang?" "Nggak ada bang, dikit buangan adanya." "Kira-kira bisa buang berapa orang?" 3 sampai 4 orang. "Kenapa?" "Rasulullah lapar." Rasulullah lapar nggak nunjukin muka letihnya, muka laparnya, nggak ada. Sallallahu Nabi Muhammad. "Masak Neng ya?" "Bu, masak Bu." "Iya, 3 orang bang ya, jangan lebih." "Iya." "Udah, masak." Saya balik lagi ke sana. Masak deh. Jabir akhirnya bisikin Rasulullah. Sallallahu Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, habis selesai nih, makan di rumah saya ya." Dengar begitu Jabir bin Abdullah ngomong gitu, bisikin Rasulullah. Rasulullah, "Ya masyarul muslimin, semuanya, habis ini kita diundang makan sama Jabir bin Abdullah." Nabi Muhammad. Kata Jabir bin Abdullah, bisikin lagi, "Enggak semuanya, 3 orang doang ya Rasulullah. Engkau, aku, Abu Bakar Siddiq." Bangun lagi Rasulullah. Semuanya ingat ya, habis ini kita diundang makan sama Rasulullah, sama Jabir bin Abdullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Bingung, pasrah nih Jabir bin Abdullah. Begitu kelar pulang, ayo dibawa sama Rasulullah. Semuanya ikut. Bayangin nih perang. Waktu lapar. Bukan yang lagi nungguin maulid doang. Ini perang ini, lapar nggak bisa ditolong ini, nggak ada kesian ini. Akhirnya datang ke rumah Jabir bin Abdullah. Masuk duluan Jabir bin Abdullah. Istrinya ngelihat dari tahu, semuanya dibawa ke laki gue. Jabir bin Abdullah masuk, "Ya Jabir, kan gimana, jangan semuanya." Kata Jabir, ya Bu, yang ngundang Rasulullah yang bukan saya. "Terus bagaimana makanan kita buat 3 orang doang?" "Nggak tahu deh. Nih, di sini nih. Kita kalau sesuatu pasrahin ke Nabi Muhammad, pasti ada solusinya." Sallallahu Nabi Muhammad. Apa kata ulama? Lul bin Nabi fi kulli nabi naibatin fa'akduha bi Rasulillahi mahlul. Serahin semuanya sama Rasulullah. Serahin. Kita punya sesuatu orang, serahin sama Nabi Muhammad. Tawasul sama Rasulullah. Panggil baginda Nabi Muhammad. Semua yang rumit, semua yang paling susah, kalau udah ada dihubungi nama Rasulullah, mahlul, bakal lepas. Ada solusinya, jalan keluar. Ini waktu perang, lapar. Akhirnya Rasulullah masuk. Nanya ke istrinya Jabir bin Abdullah, "Mana tempat makannya?" "Ini ya Rasulullah." "Ya Jabir, masukin 10 orang. Begitu ya Rasulullah. Ya. Diambil, yang nyendokin Rasulullah dengan tangan yang mulia Rasulullah. Disendokin oleh Rasulullah. 10 orang masuk. Makan. Kenyang. Keluar lagi. Masuk. Lagi 10. Makan. Kenyang. Keluar lagi. Masuk lagi 10. Sehingga Jabir ditanya oleh para tabi'in, "Berapa jumlah kalian saat itu ya Jabir bin Abdullah?" Apa jawab Jabir? "Demi Allah,
saat itu kami 1.000 sampai 3.000 orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Semuanya makan. Terakhir tinggal Jabir bin Abdullah, Sidina Abu Bakar Siddiq, dan Rasulullah SAW. Begitu semuanya pada makan dan kenyang, dibuka oleh Rasulullah. Sedikit pun nggak berkurang dari tempat wadah makanan yang Jabir bin Abdullah. Kemudian mereka makan. Sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah malam hari ini kita dapat keberkahan seperti keberkahan Thaibah. Kita dapat keberkahan seperti keberkahan Halimatus Sa'diyah. Malam hari ini kita seperti dapat keberkahan dari Rasulullah seperti Jabir bin Abdullah dan keluarga. Yang hadir, yang capek, yang letih, yang mikir, yang buang waktunya, yang udah sisihin waktunya, yang udah datang, insya Allah semuanya pulang dari sini kita dapat keberkahan Rasulullah. Yang kurang jadi nambah, yang datang dalam keadaan sakit pulang sehat, yang kurang rezekinya datang, insya Allah pulang dari sini banyak dan berkah, berberkah dan keutamaan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.